Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, bersama saya kita akan belajar seputar materi biologi. Yuk kita simak. Kali ini kita akan mempelajari tentang respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam bahan organik melalui serangkaian reaksi tanpa menggunakan oksigen. Salah satu contohnya adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol, organisme yang berperan dalam fermentasi ini adalah bakteri dan fungi yang digunakan dalam pembuatan minuman anggur atau bir dan tape. Ini adalah gambar dari proses fermentasi alkohol. Seperti halnya respirasi aerob, fermentasi alkohol ini mengalami proses glikolisis, yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Dari satu molekul glukosa akan dihasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Selanjutnya, asam pirufat ini akan diubah menjadi asetaldehid dengan melepaskan CO2. Asetaldehid selanjutnya akan direduksi oleh NADH menghasilkan etanol dengan melepaskan NAD+. NAD+ selanjutnya akan memasuki peristiwa glikolisis kembali. Jadi, dalam fermentasi alkohol ini sebagai aseptor elektronnya adalah asetaldehid. Kesimpulan yang bisa didapatkan dari fermentasi alkohol ini, dari satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Ingat, 2 ATP yang dihasilkan dalam fermentasi alkohol itu berasal dari peristiwa glikolisis. Fermentasi asam laktat, organisme yang berperan pada fermentasi ini adalah bakteri dan fungi yang digunakan dalam pembuatan keju dan yogurt. Selain itu, sel otot hewan dan manusia juga mengalami fermentasi asam laktat. Kapan sel otot hewan dan manusia ini mengalami fermentasi asam laktat? Yaitu jika katabolisme gula membentuk ATP melebihi pasokan oksigen di dalam darah. Ini adalah gambar dari proses fermentasi asam laktat. Yang pertama yaitu proses perubahan dari glukosa menjadi asam pirufat dalam proses glikolisis. Jadi dalam proses glikolisis, satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Selanjutnya, asam pirufat ini akan mengalami reduksi dari NADH membentuk asam laktat dengan melepaskan NAD+. NAD+ selanjutnya akan memasuki proses glikolisis kembali. Jadi, dalam fermentasi asam laktat ini, yang bertindak sebagai aseptor elektronnya adalah asam pirufat. Kesimpulan yang diambil dari fermentasi asam laktat ini adalah bahwa satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP. Jika ini terjadi pada sel otot hewan dan manusia, maka akan terjadi penumpukan asam laktat di sel otot yang akan menyebabkan pegal dan nyeri. Perbedaan fermentasi asam laktat dan alkohol. Kalian perhatikan baik-baik pada gambar ini, yaitu sebelah kiri adalah fermentasi asam laktat dan di sebelah kanan adalah fermentasi alkohol. Pada fermentasi asam laktat, bahwa asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis langsung direduksi oleh NADH membentuk asam laktat. Tetapi pada fermentasi alkohol, asam pirufat yang dihasilkan dari peristiwa glikolisis dirubah dulu menjadi asetaldehid dengan melepaskan 2 CO2. Selanjutnya, asetaldehid akan direduksi oleh NADH membentuk etanol. Jadi, dalam fermentasi alkohol akan dihasilkan CO2, sedangkan fermentasi asam laktat tidak dihasilkan CO2. Perbedaan respirasi anaerob dan aerob. Setelah kalian mempelajari tentang respirasi aerob pada video sebelumnya dan respirasi anaerob pada video ini,
maka kalian dapat membedakan antara respirasi aerob dan anaerob. Pada respirasi aerob ini membutuhkan oksigen, sedangkan pada respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Tempat terjadinya respirasi aerob yaitu pada sitoplasma dan mitokondria, sedangkan pada respirasi anaerob hanya terjadi di sitoplasma. Respirasi aerob dalam memecah glukosa ini secara sempurna menjadi CO2 dan H2O, sedangkan respirasi anaerob tidak sempurna dalam memecah glukosa menjadi CO2 dan H2O. Pada respirasi aerob ini menghasilkan 38 ATP, sedangkan di respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP. Hidrogen yang dibebaskan pada respirasi aerob ini akan bergabung dengan O2 membentuk H2O, sehingga O2 itu sebagai aseptor elektron pada respirasi aerob. Sedangkan respirasi anaerob, hidrogen yang dibebaskan bergabung dengan produk antara, yaitu asam pirufat dan asetaldehid. Sehingga pada respirasi anaerob yang berfungsi sebagai aseptor elektronnya adalah asam pirufat pada fermentasi asam laktat dan asetaldehid pada fermentasi alkohol. Kemudian keberlanjutannya pada respirasi aerob ini tanpa batas, sedangkan respirasi anaerob ini dalam jangka pendek. Jika kita lihat dari persamaan reaksi dari respirasi aerob, yaitu glukosa ditambah dengan oksigen akan menghasilkan H2O dan CO2 serta 38 ATP. Kalau respirasi anaerob dari glukosa akan menghasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP pada fermentasi asam laktat. Dan pada fermentasi alkohol dari glukosa akan menghasilkan 2 etanol, 2 CO2 dan 2 ATP. Bagaimana hubungan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak? Setelah kalian pelajari pada video sebelumnya tentang respirasi aerob pada katabolisme karbohidrat, bahwa di situ dijelaskan bahwa sumber energi itu tidak hanya berasal dari karbohidrat, sumber makanan lain pun juga bisa sebagai sumber energi, yaitu protein dan lemak. Nah, bagaimana hubungan antara katabolisme pada karbohidrat, protein, dan lemak ini? Saya jelaskan satu-satu ya, mulai dari protein. Protein dalam proses pencernaan akan pecah menjadi asam amino. Sebelum asam amino ini memasuki proses katabolisme, maka gugus aminnya harus dipisahkan. Dan gugus amin ini akan dirubah menjadi urea dan akan dikeluarkan melalui urin. Setelah dipisahkan, maka asam aminonya ini akan diuraikan gugus karboksilnya membentuk asam pirufat asetil-CoA. Nah, setelah berubah menjadi asam pirufat, maka akan mampu dibentuk menjadi asetil-CoA, selanjutnya masuk dalam siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif. Sedangkan yang berubah menjadi asetil-CoA, maka selanjutnya akan memasuki siklus Krebs dan akan memasuki fosforilasi oksidatif. Sedangkan lemak itu dalam proses pencernaan pecah menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol memasuki katabolismenya dirubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Selanjutnya masuk dalam pirufat dalam proses glikolisis. Dari pirufat akan dirubah menjadi asetil-CoA dan selanjutnya masuk ke dalam siklus Krebs dan terjadilah fosforilasi oksidatif. Sedangkan asam lemak memasuki katabolismenya melalui jalur asetil-CoA. Dari asetil-CoA masuk ke siklus Krebs dan lanjut dalam fosforilasi oksidatif. Itulah penjelasan saya tentang respirasi anaerob dan hubungan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini dengan baik. Sampai bertemu pada materi selanjutnya, yaitu tentang anabolisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.